Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Leoni Amanda. Nah, pada video kali ini aku akan ngejelasin kepada teman-teman semuanya tentang bab 6, yaitu tentang deret berkala dan peramalan. Nah, di sini teman-teman semuanya apakah sudah mengerti tentang materi deret berkala dan peramalan? Wah, ada yang sudah menjawab ada dan ada yang menjawab tidak mengerti. Nah, bagi yang tidak mengerti, mari kita sama-sama belajar di video aku kali ini. Yuk, simak video sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 6, yaitu tentang deret berskala dan peramalan. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Komponen data berkala. Komponen data berkala ini terbagi 4 macam, yaitu tren, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang keempat variasi yang tidak tetap atau irregular. Yang pertama itu tren. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Metode analisis tren ini terbagi 4. Yang pertama kita membahas tentang metode semi rata-rata. Semi rata-rata ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu menghitung rata-rata kelompok. Menghitung rata-rata kelompok ini kita mengetahui dulu kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Yang kedua yaitu menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 per tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Yang kedua, metode kuadrat terkecil adalah menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Kalau kita mencari A yaitu dengan sigma Y per N. Kalau mencari B yaitu dengan sigma Y X per X2. Yang ketiga itu metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis ini adalah contoh metode nonlinear. Untuk mencari metode kuadratis ini menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali sigma X4 dikurang sigma X2 kuadrat. Kalau kita mencari B yaitu dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Kalau kita mencari yang C yaitu dengan menggunakan N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang per N dikali sigma X4 dikurang sigma X2 kuadrat. 4 yaitu tren eksponensial. Eksponensial ini persamaannya dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X. Dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan A dikali 1 ditambah BX.
ln Y aksen sama dengan ln A ditambah X ln dikali 1 ditambah B, sehingga A anti ln dikali sigma ln Y per N, atau B anti ln sigma dikali X dikali ln Y dikurang 1 per sigma X kuadrat. Contoh soal tabel 41, tabel perkembangan jumlah pelanggan PT Telkomsel. Data di atas adalah perkembangan jumlah pelanggan PT Telkomsel. Hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkomsel pada 2007 dan buatlah persamaan pelanggan PT Telkomsel. A. Membagi data menjadi dua kelompok. Data ada 6 tahun, jadi kelompok 1 2001 sampai 2003, sedangkan kelompok 2 tahun 2004 sampai 2006. Menghitung rata-rata tiap kelompok, yang pertama K1 sama dengan A1 sama dengan 4,2 ditambah 5,0 ditambah 5,6 per 3. Hasilnya 4,93. K2 A2 sama dengan 6,1 ditambah 6,7 ditambah 7,2 dibagi dengan 3 sama dengan 6,67. Maka didapat persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 2002, atau Y aksen sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 2005. Untuk nilai X pada tahun dasar sama dengan 0, untuk tahun di atas tahun dasar diberikan nilai positif dari 1 dan seterusnya, sedangkan yang di bawah tahun dasar diberikan nilai negatif dari -1 dan seterusnya. Nilai peramalan untuk tahun 2007 apabila menggunakan tahun dasar 2002, nilai X-nya sama dengan 5. Y aksen sama dengan 4,93 ditambah 0,8 X sama dengan 4,93 ditambah 0,858 dikali 5 sama dengan 7,82 juta pelanggan. Apabila menggunakan tahun dasar 2005, nilai X-nya 2. Y aksen sama dengan 6,67 ditambah 0,8 Y X sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X dikali 2 sama dengan 7,82 juta pelanggan. Jadi menggunakan tahun dasar 2002 atau 2005, hasilnya akan sama. Jumlah pelanggan PT Telkomsel tahun 2007 diperkirakan mencapai 7,82 juta pelanggan. 2. Variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Contoh berikut adalah data produksi pada per triwulan tahun 2003 sampai 2006. Hitunglah indeks mulai musim setiap triwulan. Dilihat pada tabel berikut seperti ini. Penyelesaiannya membuat rata-rata setiap bulan. Kita melihat rata-rata ini dari tabel saja. 3. Variasi siklus. Variasi siklus ini dapat diingat dengan Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Maka TCI sama dengan Y per S. Kalau CI sama dengan TCI per T, di mana CI adalah indeks siklus. Contoh tabel 4.3, tabel data produksi padi triwulan. Dilihat dari tabel ini. Dari tabel itu kita dapat menilai data asli dinyatakan dengan Y. Membuat tren dibuat dengan metode kuadrat terkecil, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Persamaannya adalah Y aksen sama dengan 15
583 dikurang 0,353x. Apabila nilai x dimasukkan, maka akan didapat nilai y aksen sebagai nilai tren atau t. Yang ketiga itu membuat S. Varian musim dinyatakan dengan indeks musim atau IM adalah data asli atau data rata-rata kelompok dikali dengan 100. Yang keempat yaitu setelah mendapatkan YTS maka dapat dibuat data normal atau TCI sama dengan Y per S. Nilai TCI pada tabel di atas dinyatakan dalam presentasi sehingga TCI sama dengan Y per S dikali 100. Yang kelima, setelah mendapatkan data nominal maka data dicari faktor siklus atau CI dengan menghilangkan faktor tren. CI sama dengan TCI per T dikali 100 dikalikan 100 karena dalam bentuk persentase. Yang keenam, siklus dalam bentuk indeks dapat dicari dengan metode rata-rata bergerak. Indeks siklus 92 didapatkan dari 86 ditambah 93 ditambah 97 bagi 3. Yang ketujuh, kolom ke-8 menunjukkan indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam data produksi padi di Indonesia. Yang keempat yaitu gerak tak beraturan. Pada gerak tak beraturan ini siklusnya yang diingat yaitu Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. TC sama dengan Y per S. CI sama dengan TCI per T. I sama dengan CI per C. Masih menggunakan data sebelumnya, hitunglah indeks gerak tak beraturan. Tabel 4.4, tabel data produksi padi per triwulan. Dilihat pada tabel. Dari penyelesaian soal sebelumnya didapatkan nilai C dan CI, maka di tabel ini kita dapat mendapatkan nilai C, I, dan C. Penyelesaiannya dapat dilihat pada layar ini di dalam tabelnya. Penggunaan MX Excel. Yang pertama, masukkan data Y dan data X pada sheet MS Excel. Misalnya data Y di kolom A dan data X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Yang kedua yaitu dengan klik icon tools, pilih data analisis dan pilih simple linear regression. Ketiga, pada kotak data tertulis Y variable cell rank, maka masukkan data Y dengan memblok kolom A atau AI.2 A5. Pada X variable cell rank, masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 sampai B5. Yang keempat, Anda klik OK, maka hasil akan keluar yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X variabel I pada kolom coefficients. Maka, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, data berkala atau data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapatkan menurut urutan kronologis waktu. Misalnya, perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Yang kedua, peramalan. Peramalan adalah suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan, tetapi dengan menggunakan metode-metode tertentu. Maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Dan peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan tercapai.
Komponen yang ada di dalam deret berkala yaitu analisis tren. Yang kedua, analisis variasi musim. Yang ketiga, analisis variasi siklus. Dan yang keempat yaitu analisis gerak tak beraturan. Yang kesimpulan ketiga yaitu metode yang digunakan dalam masing-masing komponen, yaitu yang pertama, analisis tren. Di dalam analisis tren, metode yang digunakan ada 4, yaitu metode seni rata-rata, yang kedua metode kuadrat terkecil, yang ketiga metode tren kuadratis, dan yang keempat yaitu metode tren eksponensial. Yang kedua, analisis variasi musim. Pada analisis variasi musim ini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode rata-rata tren, dan yang ketiga yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Yang ketiga itu analisis variasi waktu, dan yang keempat yaitu analisis gerak tak beraturan. Cara menghitung deret berkala yaitu yang pertama, kita menggunakan analisis tren. Untuk metode semi rata-rata, rumusnya itu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Yang kedua itu analisis variasi musim. Untuk metode rata-rata sederhananya menggunakan rumus IM sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Yang ketiga yaitu analisis variasi siklus. Rumusnya adalah yang pertama yaitu CI sama dengan TCI per T, dan yang kedua yaitu Y per S sama dengan T dikali C. Yang keempat yaitu analisis gerak beraturan. Rumusnya adalah I sama dengan C I per C. Sekian presentasi saya mengenai bab 6 yaitu tentang deret berskala dan peramalan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis, semoga kalian semua paham ya sama penjelasan yang aku berikan. Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman, agar aku lebih rajin buat konten-kontennya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.